Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku masih akan bercerita tentang kisah Genghis Khan di masa pemerintahan awal kekuasaannya. Jadi langsung aja dengerin dan simak videonya sampai habis. Setelah menjadi penguasa tunggal padang rumput, Temujin mengadakan pertemuan besar yang dikenal sebagai Kurultai di sumber Sungai Onon pada tahun 1206. Dalam pertemuan ini, ia secara resmi mengadopsi gelar Genghis Khan. Makna dan asal-usul gelar ini telah banyak diperdebatkan. Beberapa orang percaya bahwa gelar ini tidak memiliki arti khusus dan hanya dipilih oleh Temujin membedakan dirinya dari gelar tradisional Gurkhan yang telah diberikan kepada Jamuka dan oleh karena itu dianggap kurang berharga. Teori lain menyatakan bahwa Genghis mengisyaratkan kualitas seperti kekuatan, ketegasan, kekerasan, atau kebenaran. Gagasan ketiga menyatakan bahwa gelar tersebut terkait dengan kata Turki yaitu Tanggis yang berarti samudra, menyiratkan bahwa Genghis Khan dapat berarti penguasa samudra yang pada gilirannya melambangkan seluruh dunia, sehingga membuat gelar tersebut berarti penguasa universal. Setelah berhasil menguasai populasi lebih dari 1 juta orang, Genghis Khan memulai apa yang digambarkan oleh sejarawan Timothy May sebagai revolusi sosial. Sistem kesukuan tradisional yang terutama dirancang untuk menguntungkan klan dan keluarga kecil tidak memadai sebagai landasan bagi negara kesatuan lebih besar dan telah terbukti gagal diterapkan pada konfederasi-konfederasi padang rumput sebelumnya. Menyadari hal ini, Genghis Khan memperkenalkan serangkaian reformasi administratif yang bertujuan untuk mengurangi kuatnya kesukuan dan menggantinya dengan kesetiaan tanpa syarat kepada Khan dan keluarga penguasanya. Dengan banyaknya pemimpin suku tradisional yang tersingkir saat ia naik ke tampuk kekuasaan, Genghis Khan mampu membentuk kembali hierarki sosial Mongol dengan cara yang mendukung otoritasnya. Tingkat tertinggi dan hierarki baru ini diperuntukkan khusus bagi keluarganya sendiri dan keluarga saudara-saudaranya yang kemudian dikenal sebagai Altan Uruk atau yang berarti keluarga emas atau Chagan Yasun yang berarti tulang putih. Di bawah mereka adalah Kara Yasun yang berarti tulang hitam atau terkadang Karacu yang terdiri dari aristokrasi pra-kekaisaran yang masih ada dan keluarga-keluarga baru yang paling penting yang telah menjadi terkenal di bawah pemerintahan Genghis Khan. Restrukturisasi ini membantu mengkonsolidasikan kekuasaannya dan memastikan kesetiaan rakyat Mongol kepada dinastinya. Untuk menghilangkan loyalitas kesukuan yang tersisa dan menciptakan masyarakat yang bersatu, Genghis Khan menata ulang masyarakat Mongol ke dalam sistem desimal militer. Para pria berusia antara 15 hingga 17 tahun diwajibkan mengikuti wajib militer ke dalam sebuah minkan atau minkad, sebuah unit yang terdiri dari 1.000 tentara. Minkad ini kemudian dibagi lagi menjadi unit-unit yang lebih kecil yang terdiri dari ratusan orang yang dikenal sebagai jagun, dan unit-unit yang terdiri dari puluhan orang yang disebut arban atau arbat. Struktur ini tidak hanya mencakup militer, tetapi juga mencakup rumah tangga setiap orang, yang berarti bahwa setiap minkan militer didukung oleh minkan rumah tangga yang sesuai, menciptakan apa yang sejarawan Timothy May gambarkan sebagai kompleks militer industri. Setiap minkan berfungsi sebagai unit politik sosial dan para pejuang dari suku-suku yang kalah sengaja disebarkan di berbagai minkan untuk mencegah mereka bersatu dan memberontak sebagai sebuah kelompok yang kohesif. Sistem ini dirancang untuk menghapus identitas kesukuan lama, menggantinya dengan kesetiaan kepada negara besar Mongol dan para komandan yang mendapatkan pangkat mereka melalui prestasi dan kesetiaan kepada Khan.
Reformasi ini terbukti sangat efektif bahkan setelah Kekaisaran Mongol akhirnya terpecah belah. Perpecahan tidak pernah terjadi di sepanjang garis kesukuan. Sebaliknya, keturunan Genghis Khan terus memerintah tanpa tantangan dalam beberapa kasus hingga akhir tahun 1700-an. Bahkan, para pemimpin non-kaisar yang kuat seperti Timur Leng dan Edigu dipaksa untuk memerintah melalui penguasa boneka yang merupakan keturunan Genghis Khan yang semakin menunjukkan kekuatan abadi dari sistem yang ia bangun. Genghis Khan memberikan penghargaan kepada Nokod atau sahabat setia yang paling terpercaya dengan mengangkat mereka ke pangkat tertinggi dan menganugerahkan kepada mereka penghargaan yang signifikan. Boorcu dan Mukali masing-masing diberi komando atas puluhan ribu orang, masing-masing memimpin sayap kanan dan kiri pasukan. Nokod lainnya diberi komando atas salah satu dari 95 minkad atau unit yang terdiri dari 1.000 tentara. Sejalan dengan cita-cita meritokrasi Genghis Khan, banyak dari para komandan ini berasal dari latar belakang yang sederhana. Sejarawan Rajnevsky menyoroti contoh-contoh seperti Jelme dan Subutai yang merupakan anak dari pandai besi serta yang lainnya yang awalnya adalah seorang tukang kayu, penggembala, dan bahkan 2 orang penggembala yang telah memperingatkan Temujin tentang rencana Togrul pada tahun 1203. Sebagai hak istimewa, Genghis Khan mengizinkan komandan-komandan tertentu yang setia untuk mempertahankan identitas kesukuan unit mereka, terlepas dari upaya-upaya umum yang dilakukannya untuk menekan afiliasi kesukuan. Sebagai contoh, Alakus dari suku Ongud diizinkan untuk mempertahankan 5.000 prajurit dari sukunya, karena putranya telah mendapatkan aliansi dengan Genghis Khan dengan menikahi putrinya yaitu Alaka. Elemen kunci yang mendukung reformasi Genghis Khan adalah perluasan Kesik, sebuah korps elit yang awalnya diambil dari Kereit setelah kemenangan Temujin atas Togrul pada tahun 1203. Awalnya, Kesik adalah kelompok yang relatif kecil, tetapi selama Kurultai tahun 1206, jumlahnya meningkat secara signifikan dari 1.150 menjadi 10.000 orang. Kesik memiliki banyak peran, tidak hanya sebagai pengawal Khan, tetapi berfungsi sebagai staf rumah tangga, akademi militer, dan pusat administrasi pemerintahan. Para prajurit di Kesik biasanya adalah saudara laki-laki atau anak laki-laki dari komandan militer, yang secara efektif berfungsi sebagai sandera atau memastikan kesetiaan keluarga mereka. Meskipun demikian, para anggota Kesik menikmati hak istimewa dan memiliki akses langsung ke Genghis Khan. Sebagai imbalan atas jasa mereka, Genghis Khan secara pribadi mengevaluasi kemampuan dan potensi mereka untuk peran kepemimpinan, mempersiapkan mereka untuk pemerintahan atau komando di masa depan. Banyak komandan Mongol terkemuka seperti Subutai, Chormakan, dan Baiju memulai karir mereka di Kesik sebelum dipercayakan untuk memimpin pasukan mereka sendiri. Nah teman-teman, berhubung cerita tentang Genghis Khan ini sangat menarik dan masih panjang, jadi seperti biasa tungguin aku di part selanjutnya untuk bercerita tentang kisah-kisah yang lainnya. Dan jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!